Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Winda Adriani, dengan NIM 2100513 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Kali ini saya akan membuat video praktek, yaitu praktek PowerPoint pada mata kuliah media pembelajaran, di mana praktek saya itu mengambil tema presentasi penyuluhan pertanian, cara pemanfaatan hidroponik untuk pertanian sawi, di mana dalam praktek ini saya mengambil di jadwalnya yaitu 13 hingga 14 Mei 2023 di Desa Sukamaju. Eee PowerPoint ini menggunakan putaran suara, dan video ini nanti akan diupload di YouTube saya. Eee eee, Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Perkenalkan, nama saya Siti Winda Adriani dengan NIM 2100513 dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Padang. Tepat tanggal lahir yaitu Padang 12 Mei 2003. Alamat Jalan Alawas Koto 2, nomor 16 Padang. Email sitiwindaadriani@gmail.com. Baik, selanjutnya akan menampilkan slide pendahuluan. Slide pendahuluan ini telah disertai dengan rekaman suara saya. Baik, nanti saya tidak menggunakan suara ini, namun nanti suara itu akan langsung keluar dari pembukaan slide. Mari kita mulai. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini merupakan slide pertama untuk kita membahas kali ini, yaitu kita akan membahas sesuai slide yang pertama, yaitu apa itu penyuluhan pertanian. Nah, sesuai yang Bapak-bapak Ibu telah lihat, penyuluhan pertanian adalah suatu proses pemberian informasi dan pengetahuan kepada petani, masyarakat pedesaan, dan pemangku kepentingan lainnya di bidang pertanian. Tujuan penyuluhan pertanian ini adalah untuk meningkatkan produktivitas petani, berkelanjutan, dan profitabilitas. Nah, penyuluhan pertanian ini juga dilaksanakan oleh saya sendiri dan lembaga pendidikan luar sekolah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang layak tentang penyuluhan pertanian kepada Bapak Ibu-ibu sekalian. Yang kedua yaitu apa itu hidroponik. Nah, hidroponik adalah suatu metode tanaman tanpa tanah. Ini adalah teknik budidaya tanaman pada larutan air yang kaya nutrisi. Dalam pertanian hidroponik, tanaman ditanam di lingkungan yang terkendali dan nutrisinya disalurkan ke akar. Nah, air dan tempatnya akan disesuaikan dengan keadaan kondisi dan kemauan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian jika telah melaksanakan praktek dalam penyuluhan pertanian hidroponik ini. Nah, tadi kan slide kedua, sekarang adalah slide ketiga. Alasan penyuluhan ini diselenggarakan. Nah, Desa Sukamaju sendiri memiliki potensi lahan yang cukup luas dan subur, sehingga mungkin untuk dilaksanakannya penyuluhan ini sayur sawi dengan hasil yang baik. Di desa Sukamaju sendiri, sumber air dan yang memadai untuk mendukung kegiatan hidroponik ini. Permintaan yang akan sayur hidroponik semakin meningkat dapat membuat peluang masyarakat tentang pembudidayaan hidroponik ini akan menghasilkan pundi-pundi uang. Sehingga budidaya hidroponik ini menjadi peluang bisnis untuk masyarakat Desa Sukamaju ini. Pemerintah setempat sudah memberikan dukungan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan ini agar masyarakat dapat mengembangkan usaha budidaya hidroponik dengan baik.
Dengan adanya penyuluhan pertanian hidroponik sayur sawi ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keterampilan masyarakat dalam budidaya hidroponik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kemandirian ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Setelah mempelajari pendahuluan, udah dilaksanakan penyuluhan, sekarang ada slide ketiga yaitu manfaat penyuluhan pertanian bagi masyarakat. Ada beberapa ada beberapa item tentang manfaat penyuluhan ini. Yang pertama yaitu pengetahuan baru tentang budidaya hidroponik. Nah, di mana bapak-bapak, ibu-ibu sekalian biasanya menggunakan pertanian media tanam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mungkin baru ya mendengarkan media tanam menggunakan air, seperti apa caranya. Nah, penyuluhan ini dapat mengenalkan budidaya hidroponik sayur sawi agar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa mengelola budidaya hidroponik sendiri di rumah. Dengan mengikuti penyuluhan ini, masyarakat dapat mempelajari budidaya hidroponik yang efektif, efisien, dan menghasilkan sayur sawi yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu menambah pendapatan. Nah, sesuai yang saya katakan tadi bahwa hidroponik itu di kalangan pasaran itu banyak peminatnya. Maka dari itu budidaya hidroponik sayur sawi dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi masyarakat, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Yang keempat, penghematan biaya. Budidaya hidroponik membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode budidaya konvensional. Selain itu, budidaya hidroponik juga ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Kan kalau menggunakan tanah biasanya kan banyak hama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kan terpaksa menggunakan pestisida untuk membunuh hama. Kalau menggunakan hidroponik ini tidak perlu menggunakan pestisida ataupun zat kimia lainnya. Karena hidroponik ini terjamin kualitasnya akan melindungi tanaman Bapak Ibu dari hama. Nah, yang keempat itu ketersediaan sayur segar. Budidaya hidroponik dapat menghasilkan sayur sawi yang segar dan sehat sepanjang tahun, sehingga masyarakat yang dapat mengonsumsi sayur sawi yang berkualitas tinggi dan bergizi. Yang kelima, meningkatkan kesadaran lingkungan. Dengan mempelajari metode budidaya hidroponik, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan meminimalkan dampak negatif kegiatan pertanian. Bapak-bapak, ibu-ibu lebih menghargai kualitas air, bapak-bapak, ibu-ibu juga lebih menghargai kualitas udara karena menggunakan hidroponik ini. Jika melaksanakan pertanian zaman konvensional, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu akan lebih boros air, terus menggunakan alat-alat yang menggunakan bahan bakar untuk pertaniannya, mungkin akan tidak sadar akan pentingnya kesadaran lingkungan. Maka dari itu penyuluhan ini juga dapat meningkatkan kesadaran lingkungan yang tinggi kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, slide ini itu langkah-langkah metode hidroponik sesuai yang ada di PowerPoint, di mana ada langkah yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan meliputi wadah, pipa FC, pompa air, time, media tanam seperti rock wool, vermiculite, dan pertile, nutrisi hidroponik, dan bibit sawi. Yang kedua yaitu pembuatan sistem hidroponik. Buat sistem hidroponik dengan menggunakan pipa PFC sebagai saluran air dan wadah sebagai tempat air nutrisi. Pompa air digunakan untuk mengalirkan air nutrisi ke dalam pipa PFC, sehingga pipa PFC dipotong menjadi beberapa bagian saling masing-masing berisi lubang untuk menanam bibit sawi. Media tanam seperti rock wool, pertilite, dan kemudian ditempatkan di dalam lubang. Yang ketiga yaitu persiapan bibit sawi. Bibit sawi dipersiapkan untuk menanam benih sawi dalam media tanam seperti rock wool dan vermiculite. Kemudian bibit diberi air nutrisi. Yang keempat itu penanaman bibit sawi. Bibit sawi ditanam pada media tanam yang sudah ditempatkan di dalam lubang pada pipa
PFC. Bibit tersebut diposisikan sehingga akarnya berada di dalam media tanam dan daunnya berada di luar. Yang terakhir yaitu perawatan hidroponik. Air nutrisi harus diberikan secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, pH air nutrisi dan kadar nutrisi harus dijaga agar tetap sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pemangkasan dan penjagaran tanaman juga diperlukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas sayur. Nah, kita sudah sampai di penghujung slide. Yang terakhir kita membahas yaitu kiat agar teknik hidroponik pertanian sawi berhasil. Berikut ini adalah beberapa kiat agar teknik hidroponik pertanian sawi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian berhasil. Nah, yang pertama yaitu pilihlah bibit yang berkualitas. Pilihlah bibit sawi yang terbebas dari penyakit dan memiliki ukuran yang seragam agar pertumbuhan dan produktivitas sawi lebih optimal. Yang kedua, pilihlah media tanam yang sesuai. Pastikan media tanam tersebut bersih dan bebas dari bakteri, jamur yang dapat merusak tanaman. Yang ketiga yaitu menjaga pH dan kualitas air nutrisi. pH air nutrisi harus dijaga pada kisaran 5,5 hingga 6,5 agar sawi dapat menyerap nutrisi dengan optimal. Yang keempat yaitu menjaga kelembapan suhu yang tepat. Kelembapan harus dijaga pada kisaran 50 hingga 70% dan suhu lingkungan yang harus dijaga kisaran 18 hingga 25 derajat Celcius. Yang kelima yaitu memberikan cahaya yang cukup. Pastikan sawi mendapatkan cahaya yang cukup dengan menempatkan sistem hidroponik di tempat yang cukup terkena sinar matahari atau menggunakan lampu LED sebagai sumber cahaya buatan. Yang keenam yaitu perawatan teratur. Lakukan perawatan teratur seperti pemasangan, penjarangan agar tanaman dapat tumbuh dengan secara optimal. Sekian dari suara saya kembalikan lagi. Nah, itulah rekaman suara saya dalam penampilan slide presentasi sebelumnya. Baik, jika ada rekaman suara saya yang tidak berkenan ataupun salah pengucapan atau salah ejaan dalam berkata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.